Saudaraku, senang sekali bisa berjumpa dalam program satelit 125 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami naikkan puji dan syukur kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan yang tak putus-putusnya kepada kami, memelihara kami sesuai dengan janji-janjimu yang tertulis di dalam firman-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami, terangilah ya Tuhan, dan penuhilah dengan Roh-Mu yang kudus, agar berkat-berkat Tuhan tercurah dan mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapat kekuatan baru menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan kita adalah Alkitab adalah janji Tuhan terpercaya. Puji Tuhan. Kita belajar bersama-sama dari kitab Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Demikian isi firman Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Daud pada masa pemerintahan Saul menjadi raja, dan terjadi kemerosotan moral di mana-mana, baik itu di kalangan istana, terlebih juga di seluruh negeri di Israel. Oleh sebab itu Daud memohon pertolongan Tuhan. Kalau kita baca ayat yang kedua dan ketiga, di mana Daud meminta Tuhan terlibat dalam pergumulannya. Dalam Mazmur ini, ia menubuatkan kehancuran musuh-musuhnya yang congkak dan membahayakan. Ini kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 12 ini ayat 4 dan 5. Dan kemudian dia juga meyakinkan dirinya bahwa Allah akan melindungi umatnya sendiri bagi Tuhan. Dan pasti menempati janji-janjinya kepada mereka, sehingga dia berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan ini? Ini menunjukkan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni atau lahir bersih dari segala yang kotor, bahkan dari segala kecurangan, sehingga janji Tuhan itu dapat dipercaya. Ini yang dimaksudkan. Dikatakan seperti perak yang teruji. Dalam bahasa harafiahnya dalam tulisan ini, seharusnya ini berbicara bahwa perak yang dimurnikan pada tempatnya, kemudian masuk ke tanah, di mana 7 kali dimurnikan dan dibersihkan, dan pada saat ditemukan di tanah tetap murni sekalipun sudah terselimuti oleh tanah. Jadi perak itu sudah dimurnikan 7 kali, sekalipun jatuh ke tanah, sekalipun kelihatan kotor, tetapi ketika tanah itu dibersihkan, dia murni, dia tidak terkotori, tidak terkontaminasi, tidak bercampur dengan, karena sudah 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Oleh karena kemurnian firman Tuhan itu sudah teruji, maka firman Tuhan dapat dipercaya sepenuhnya. Kemurnian firman Tuhan tidak dapat dikotorkan oleh apapun. Demikian juga ketika kita memiliki firman Tuhan, segala yang kotor, segala kenajisan tidak dapat mengotorkan firman. Sehingga janji-janji Tuhan dapat kita pegang teguh. Janji-janji Tuhan tidak bisa terkontaminasi oleh berbagai macam usaha-usaha kejahatan seperti yang dilakukan oleh iblis terhadap Yesus dalam pencobaan. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni, yang sudah teruji. Nah, oleh sebab itu hiduplah dan percayalah janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu pasti dan akan menolong saudara dan saya, umat Tuhan yang mengandalkan janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan tentunya kita dapatkan ketika kita membaca Alkitab setiap hari. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita bersama-sama tiap hari menyelidiki
dan mempelajari Alkitab dengan baik. Di sanalah kita menemukan janji-janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, seperti Daud. Di dalam pergumulannya, ketika melihat situasi nasional negerinya, dia datang kepada Tuhan. Dia berpegang kepada janji-janji Tuhan yang tak tergoyahkan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Andalkan janji Tuhan, andalkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.